Scene pembuka di episode kali ini akan menunjukkan suasana di panggung utama, di mana Queen terlihat menembakkan laser berkali-kali ke arah Sanji. Namun, Sanji dapat menghindari semuanya bahkan sambil tersenyum. Sanji berpikir bahwa Franky mungkin akan menyukai teknologi yang dipakai Queen ini. Dr. Miyagi kemudian menyiapkan sebuah jarum suntik untuk menyuntikkan obat rahasia dari suku Ming yang dapat menyembuhkan Zoro secara instan. Para suku Ming yang diminta menyuntikkan obat tersebut pun bersiap. Terlihat, mereka nampak akan menusukkan jarum suntik tersebut dengan keras, guna menembus perban yang dibalut dengan sangat tebal oleh Sanji. Kocaknya, Zoro malah terlihat panik. Zoro di sini agak ketakutan dengan jarum suntik, pendekar pedang tapi takutnya dengan jarum suntik, aneh juga. Beralih ke suasana di Polar Tang milik Law, ditampilkan bahwa anak buah Law telah berhasil memompa air keluar dari tubuh Luffy. Mereka pun berpikir obat apa yang akan mereka berikan kepada Luffy. Namun Luffy tiba-tiba bangun dan berteriak, "Daging!" Kru Law nampak shock dengan ulah konyol kapten tercinta kita ini. Kemudian, scene berganti ke Skull Dome, di mana pertarungan Franky dan Sasaki terjadi. Bisa kita lihat, para gifter yang telah menjadi sekutu pasukan aliansi, kini membantu Franky menghajar anak buah Sasaki, agar Franky dapat duel 1 lawan 1 dengan Sasaki. Sasaki pun memuji robot Franky yang menurutnya sangat tangguh. Franky pun membalas pujian tersebut dengan menyebut bahwa Sasaki jauh lebih tangguh dari dugaannya. Hal itu membuat Sasaki memasuki mode hybrid miliknya. Tidak banyak yang berbeda dari bentuk hybrid Sasaki dengan tubuh manusianya. Tubuhnya hanya sedikit bertambah besar dan kulitnya menjadi kulit dinosaurus. Mungkin ini berfungsi agar tebasan Franky tidak mudah menggores tubuhnya lagi. Sasaki kemudian mengambil pedangnya yang berbentuk cukup unik. Pedang tersebut diputar oleh Sasaki sehingga membentuk seperti drill. Nama pedang tersebut adalah Karakuri Rasentu. Sasaki lalu mendongak ke atas. Tanduk dan kepala Triceratops miliknya mulai berputar layaknya baling-baling pada helikopter. Sasaki pun terbang dan membuat Franky kagum. Bagaimana seekor dinosaurus dapat melakukannya? Kata Franky. Sasaki hanya menjawab bahwa itu adalah hal yang biasa bagi para Triceratops. Sasaki lalu menggunakan teknik Heliceratops untuk menghadapi pasukan gifter yang menghalanginya, serta menyerang Franky dengan pedang drillnya tadi. Untungnya Franky dapat menangkis serangan tersebut, meski dikatakan Franky juga cukup kesulitan menahannya. Sasaki akhirnya mendarat di tanah, tepat di depan Franky Shogun yang tengah memasukkan pedangnya guna memasuki mode bertahan. Sasaki langsung berputar dan mencoba menyerang Franky. Namun ia membuat kesalahan dan malah berputar ke belakang. Suasana pun menjadi hening seketika, sebelum Sasaki menjelaskan kalau ia melakukannya dengan sengaja. Sasaki dari jarak yang jauh kemudian melepaskan serangan Tamaceratops. Serangan ini sepertinya sangat dahsyat, terlihat dari rocket launcher di bahu kiri Franky Shogun yang hancur karenanya. Namun, Franky dapat menangkap Sasaki dan membantingnya ke tanah dengan jurus General Suplex. Di saat itu, Franky melihat luka di perut Sasaki hasil terbasan V-Slash Sword-nya. Sasaki berhipotesis bahwa itu mungkin titik lemah Sasaki. Franky dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan menyerang Sasaki dengan jurus Shori no V-Slash. Tapi Sasaki dapat menghindarinya dengan terbang ke udara. Franky lalu beradu pedang dengan Sasaki. Namun karena Franky tidak handal berpedang, Sasaki berhasil mematahkan pedang milik Franky. Franky lalu kabur guna mempersiapkan serangan selanjutnya. Sasaki mengejar dan menyerangnya lagi dengan Tamaceratops. Untungnya, Franky dapat membalas dengan General Cannon. Serangan itu dengan telak mengenai Sasaki, sehingga membuatnya melayang di udara dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun Sasaki ini rupanya cukup tangguh dan tidak mudah menyerah. Ia masih berusaha membalas Franky dengan teknik baru, Magnum Ceratops. Efek serangan ini pun terlihat menghancurkan beberapa bagian dari Franky Shogun. Beruntungnya lagi, Franky dengan tepat waktu keluar dari robotnya. Franky yang berbaring di tanah menembakkan Franky Radical Beam ke arah Sasaki yang berada di atasnya. Laser Franky tersebut dengan telak menghantam perut Sasaki yang ternyata benar merupakan titik lemahnya. Sasaki akhirnya jatuh ke tanah dengan keadaan pingsan dan darah dari mulutnya. Scene lalu berganti menunjukkan atap kastil Onigashima, di mana pertarungan antara Kaido dan Yamato tengah berlangsung. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka bertarung sembari berbicara kepada satu sama lain. Yamato, kuakui kau adalah petarung yang hebat. Meskipun aku tidak berencana memberikanmu buah iblis yang kudapat dengan susah payah, kata Kaido. Yamato lalu menjawab bahwa ia memakannya karena ia lapar. Dan karena itu juga, ia jadi tidak bisa berenang. Kemudian, kita akan diperlihatkan Yamato yang menunjukkan perubahan hybrid form milik Yamato, di mana giginya menjadi tajam
Nampak juga kedua telinga Yamato bertambah panjang dan tanduk Yamato berpindah agak ke tengah. Selain itu ada api yang muncul dari siku dan dengkul Yamato. Kaki juga berubah seperti kaki binatang dan tangannya bertambah besar serta menumbuhkan cakar. Aku mencoba membunuhmu berkali-kali, namun kau selalu mengalahkanku. Namun, berkat semua kekalahan itu, aku kini menjadi lebih kuat, ucap Yamato kepada ayahnya. Lalu, Yamato berkata lagi, apabila ada alasan lain mengapa dirinya tidak kabur dari Wano selain borgor yang diberikan ayahnya. Bila aku tidak bertarung untuk Wano Kuni, aku tidak punya hak untuk menyebut diriku Oden. Di sini kita belum diperlihatkan jenis buah iblis yang dimakan Yamato. Tapi perkataan Yamato yang tadi akan menjadi akhir dari episode kali ini. Ada 3 hal yang jadi fokus cerita di One Piece episode kali ini. Pertama adalah jenis buah iblis yang dikonsumsi oleh Yamato, anak dari Kaido. Jenis buah iblis Yamato memang sudah jadi perbincangan banyak orang sejak dia memperlihatkan gerak-gerik memiliki kemampuan buah iblis. Saat menghadapi Sasaki di chapter 996, ada satu scene di mana Yamato terlihat memunculkan taring dan membuat Sasaki kaget sekaligus khawatir. Namun saat itu belum jelas apakah taring itu merupakan kekuatan buah iblis Yamato atau bukan. Baru pada episode yang lalu, Yamato diperlihatkan memiliki kekuatan buah iblis. Dia tampak menggunakan mode hybrid dari buah iblisnya saat menghadapi Kaido, yang sekaligus menunjukkan bahwa buah iblis yang Yamato konsumsi adalah tipe Zoan. Nah, di episode kali ini, akhirnya jenis buah iblis yang dimakan Yamato dibocorkan oleh Eiichiro Oda. Buah iblis yang dimakan Yamato adalah Inu Inu no Mi, tipe Mythical Beast, model Oguchi no Makami. Bagi kalian yang belum tahu, Oguchi no Makami adalah dewa berbentuk serigala dalam kepercayaan Jepang. Dia dipercaya tinggal di gunung dan punya tugas mengantar pesan untuk para roh sekaligus melindungi roh-roh tersebut. Di dalam dunia One Piece, Oguchi no Makami dianggap sebagai dewa pelindung negeri Wano dan termasuk buah iblis yang sangat berharga dan langka. Kaido pun menyebut bahwa dia menyesal telah memberi buah itu ke Yamato karena sang anak malah membangkang dan merasa dirinya adalah Kozuki Oden. Kaido ingin Yamato menuruti keinginannya untuk menjadi dewa pelindung Wano dan memimpin Wano sebagai shogun pengganti Orochi. Yamato pun menolak permintaan sang ayah karena dia punya keinginan untuk membebaskan Wano dari cengkraman Kaido dan Orochi. Dia berniat memenuhi impian Oden yang bermimpi membuka akses Wano ke dunia luar. Perdebatan ayah dan anak di episode ini diakhiri dengan benturan antara Bolo Breath dari Kaido dan Namuji Hyuga dari Yamato. Fokus kedua dari episode kali ini adalah pertarungan antara Nico Robin, Brook, dan Black Maria. Black Maria dan anak buahnya sempat menggunakan kekuatan halusinasi untuk mengelabui Robin. Dia memunculkan Nico Olvia, ibu Robin, Dr. Clover, salah satu petinggi Ohara, dan Jaguar di Sol, mantan perwira angkatan laut yang punya hubungan dengan masa lalu Robin. Namun Robin menyadari bahwa itu semua adalah halusinasi dan langsung melakukan serangan Tresmano Fresia yang membuat ketiga anak buah Black Maria babak belur. Mengetahui anak buahnya yang tak berdaya, Black Maria turun tangan untuk mengejar Brook dan Robin. Robin dan Brook tampak terdesak lantaran senjata yang dimiliki Black Maria memunculkan api dan membuat mereka harus menghindar dan tidak bisa melakukan serangan balik. Namun Brook melihat celah untuk mematikan senjata Black Maria karena ternyata di senjata itu ada sosok gifter yang bernama Wanyudo. Brook pun menggunakan kemampuan melepaskan jiwa dari tubuhnya sendiri dan melakukan serangan Cold Soul yang langsung mematikan api yang diciptakan Wanyudo. Meski serangan berhasil diatasi Brook, Black Maria tampak belum panik. Dia terus-menerus berbicara dan mencoba untuk membuat Robin tak fokus. Dia mengatakan bahwa teman-temannya di bajak laut topi jerami telah menjual dirinya agar bisa ditangkap oleh anak buah Kaido. Kata-kata Black Maria itu mengacu pada Sanji yang beberapa episode yang lalu meminta bantuan Robin. Padahal tahu bahwa itu adalah jebakan untuk menangkap Robin. Namun Robin dengan sigap membantah tudingan Black Maria dengan mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Sanji adalah bentuk kepercayaan yang diberikan padanya. Pertarungan Robin versus Black Maria pun memasuki babak akhir. Sementara Brook memilih untuk melawan anak buah Black Maria yang terdiri dari Gifter dan satu Numbers. Dan dengan pertarungan Black Maria versus Robin ditutup dengan jurus Gigante Fleur dari Robin yang memperlihatkan sosok Robin yang sangat besar dan hampir setara dengan besarnya tubuh Black Maria. Terakhir kita akhirnya mendapatkan informasi terbaru dari Luffy dan Momonosuke. Momonosuke dan Shinobu yang sukses kabur dari serangan Kaido ternyata jatuh dari Onigashima dan mendarat dengan selamat di pelabuhan Wano.
Di sana, dia bertemu dengan Luffy yang sudah sadarkan diri setelah diselamatkan oleh anak buah Trafalgar Law. Luffy tampak kelelahan karena dia butuh makan. Sayangnya, semua persediaan makan di lokasi itu sudah dihabiskan oleh Luffy dan dia tak berdaya. Di tengah-tengah kondisi itu, Momonosuke menceritakan kondisi Kinemon dan Okiku dan langsung mengeluarkan air mata. Melihat tangisan Momonosuke, Luffy marah dan mengatakan bahwa seorang pemimpin tak harusnya cengeng seperti itu. Ditambah lagi, di kondisi seperti sekarang, tangisan tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan menambah masalah. Episode pun ditutup dengan sebuah permintaan Luffy kepada Momonosuke. Luffy meminta Momo menggunakan kemampuan buah iblisnya dan berubah menjadi naga untuk bisa membawa Luffy kembali ke Onigashima agar bisa menyelesaikan pertarungan dengan Kaido. Scene dibuka dengan adegan yang terjadi di panggung utama, di mana sekitar 300 gifter dan Shinichi tampak membelot dari pihak Kaido. Ditampilkan juga, Shinichi seperti Hamlet sedang menyerang bawahan Kaido yang lain. Para bawahan Kaido ini pun mulai mengubah target mereka kepada Tama, karena mereka tahu kekuatan Tama lah yang menyebabkan hal ini atau pembelotan ini terjadi. Nami dan Usopp pun berusaha keras membawa Tama kabur dari kejaran anak buah Kaido, namun mereka semakin mendekati Tama. Di saat pasukan tersebut akan menyerang Tama, Daifuku muncul dan menghajar mereka semua. Tidak hanya Daifuku, Speed pun muncul dan melindungi Tama dari pasukan Kaido yang mencoba membunuhnya. Nami dan Tama pun menaiki pundak Speed, sementara Usopp masih meminta izinnya untuk menaiki pundaknya juga. Kemudian, Gazelman juga muncul di sana dan berkata bahwa ia dan yang lainnya akan mengurus Komachio yang sudah KO duluan di pertarungan sebelumnya. Usopp pun memuji kekuatan Tama. Sebab berdasarkan pengalamannya, orang-orang tidak akan bisa dengan mudah menjadi rekan saat berada di medan perang. Di sisi lain, Zeus pun bertanya kepada Nami, apakah ia bisa menjadi budaknya Nami lagi. Nami berkata, dia tidak butuh budak, melainkan partner. Zeus pun menjadi semakin bersemangat setelah mendengar perkataan Nami. Hingga Zeus menghajar semua pasukan Kaido yang menghalangi jalan mereka. Usopp pun memuji Nami yang menurutnya punya kekuatan spesial juga. Scene lalu berpindah ke CP0 yang kini membicarakan soal perbedaan kekuatan kedua kubu. Setelah Tama membuat para gifter dan Shinichi berpindah pihak kepada pasukan aliansi. CP0 mengatakan bahwa pihak Kaido kini hanya memiliki 16.000 pasukan, sedangkan pasukan aliansi samurai punya 9.000 orang di pihak mereka. Tentu ini semakin memperkecil gap kuantitas antara pasukan kedua kubu. Salah satu member CP0 pun berkata bahwa ia tidak peduli siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Mereka hanya ingin memastikan bahwa Usu akan tewas di pertarungan ini. Sebab Usu sudah melarikan diri dari penjara pemerintah dunia. Dan itu bukanlah contoh yang baik untuk ditiru oleh pasukan lainnya di pemerintah dunia. CP0 pun tidak yakin bahwa Usu akan berhasil mengalahkan Jinbe yang mereka tahu sangat kuat. Kemudian scene berpindah ke pertarungan Jinbe dan Usu. Usu terlihat menggunakan teknik Keppo untuk melompat ke udara. Di sisi lain, Jinbe bertanya kepadanya apakah alasannya memuji Luffy adalah karena Luffy telah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun Usu malah menjawab, ia sebenarnya justru membenci Agagami Shanks karena telah mencuri Gomu Gomu no Mi miliknya saat itu. Lalu Usu menembakkan Gagan ke arah Jinbe. Jinbe pun menangkis serangan tersebut dengan Bushishoku Haki. Namun serangan itu diketahui sedikit melukai Jinbe. Usu lalu menjawab pertanyaan Jinbe yang sebelumnya dengan mengatakan bahwa Luffy memiliki Gomu Gomu no Mi yang dicuri Shanks, serta mewarisi topi jeraminya juga. Jadi, Usu secara natural ingin Luffy mati juga. Usu pun menembakkan Gagan lagi, namun kali ini dalam jumlah yang lebih banyak.
Untungnya, Jinbe dapat menghindari serangan tersebut yang akhirnya menembus hingga ke lantai 3, tempat di bawah pertarungan mereka. Usu berkata bahwa Jinbe sangat bijak untuk menghindari serangannya, sebab Boshoku Haki biasa tidak akan mampu menahan gagan tersebut. Ia pun memuji Jinbe karena bergerak sangat cepat meski hanya seorang gyojin. Jinbe pun berkata, ia bosan mendengar hal tersebut, dan Usu harusnya tidak lagi membicarakan soal diskriminasi gyojin di era yang sudah maju ini. Namun, Usu terus menyerang Jinbe, kali ini dengan jurus Tekai dan Kibasen. Serangan ini terlihat membuat Jinbe terdorong hingga beberapa meter. Jinbe lalu membalas dengan teknik Gyojin Jujutsu, Hikishio Ipponzyo. Serangan ini membuat Usu jatuh ke lantai hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Jinbe coba menyerang lagi, namun Usu berhasil lolos dengan menggunakan Soru. Pertarungan pun berhenti sementara, sebab Usu ingin bertanya kepada Jinbe soal God of Sun Nika. Usu bercerita bahwa Nika dikisahkan akan membebaskan dunia dari kesakitan, perbudakan, dan dapat membawa senyum bagi semua orang. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut dengan Usu yang masih bertanya soal Nika kepada Jinbe. Ia bertanya kepada Jinbe sebab bajak laut matahari dulunya adalah kumpulan para budak. Jadi Usu mengira mereka akan sedikit mengetahui soal Nika. Kemudian, Usu terlihat menggunakan teknik Shigan Madara yang membuat Jinbe lagi-lagi harus terdorong ke belakang akibat menangkis serangan tersebut. Para bawahan Usu pun memuji karena Usu dinilainya lebih kuat dari mantan Shichibukai. Usu kemudian berkata bahwa seorang penjaga yang memberitahunya mengenai Nika hilang keesokan harinya. Ia sadar bahwa yang selanjutnya akan hilang adalah dirinya. Maka dari itu ia kabur dari penjara. Setelah itu, Usu terus berpikir mengapa orang-orang dilarang tahu atau membicarakan mengenai Nika. Tiba-tiba saja Jinbe nampak marah dengan perkataan Usu, namun tidak dijelaskan alasannya. Kemudian seketika jari Usu parah setelah beradu serangan dengan Jinbe. Jinbe lalu menggunakan Gyojin Karate, Shochaku, untuk mematahkan kedua lengan Usu. Usu mencoba kabur dengan menggunakan yang Kyakyu ke arah wajah Jinbe. Namun Jinbe tidak terlihat kesakitan sama sekali. Usu sekali lagi menggunakan gagan, namun lagi-lagi dapat ditahan oleh Jinbe hanya menggunakan tubuhnya. Usu yang kaget pun nampak mencoba kabur dari Jinbe, namun ia tidak sadar kalau Jinbe sudah menginjak ekornya. Jinbe lalu mengeluarkan teknik pamungkasnya, Gyojin Karate Ogi, Onigawara Seiken. Pukulan Jinbe nampak telak mengenai wajah Usu dan membuatnya pingsan. Tidak hanya itu, anak buah Usu yang ada bersama mereka pun nampak pingsan setelah hanya menerima gelombang serangan Jinbe tersebut. Scene pembuka di episode kali ini akan menunjukkan suasana di panggung utama, di mana Queen terlihat menembakkan laser berkali-kali ke arah Sanji. Namun, Sanji dapat menghindari semuanya bahkan sambil tersenyum. Sanji berpikir bahwa Franky mungkin akan menyukai teknologi yang dipakai Queen ini. Dr. Miyagi kemudian menyiapkan sebuah jarum suntik untuk menyuntikkan obat rahasia dari suku Ming yang dapat menyembuhkan Zoro secara instan. Para suku Ming yang diminta menyuntikkan obat tersebut pun bersiap. Terlihat, mereka nampak akan menusukkan jarum suntik tersebut dengan keras, guna menembus perban yang dibalut dengan sangat tebal oleh Sanji. Kocaknya, Zoro malah terlihat panik. Zoro di sini agak ketakutan dengan jarum suntik, pendekar pedang tapi takutnya dengan jarum suntik, aneh juga. Beralih ke suasana di Polar Tang milik Lau, ditampilkan bahwa anak buah Lau telah berhasil memompa air keluar dari tubuh Luffy. Mereka pun berpikir obat apa yang akan mereka berikan kepada Luffy. Namun Luffy tiba-tiba bangun dan berteriak, daging. Kru Lau nampak shock dengan ulah konyol kapten tercinta kita ini. Kemudian, scene berganti ke Skull Dome, di mana pertarungan Franky dan Sasaki terjadi. Bisa kita lihat, para gifter yang telah menjadi sekutu pasukan aliansi, kini membantu Franky menghajar anak buah Sasaki, agar Franky dapat duel 1 lawan 1 dengan Sasaki. Sasaki pun memuji robot Franky yang menurutnya sangat tangguh. Franky pun membalas pujian tersebut dengan menyebut bahwa Sasaki jauh lebih tangguh dari dugaannya. Hal itu membuat Sasaki memasuki mode hybrid miliknya. Tidak banyak yang berbeda dari bentuk hybrid Sasaki dengan tubuh manusianya. Tubuhnya hanya sedikit bertambah besar dan kulitnya menjadi kulit dinosaurus. Mungkin ini berfungsi agar tebasan Franky tidak mudah menggores tubuhnya lagi. Sasaki kemudian mengambil pedangnya yang berbentuk cukup unik. Pedang tersebut diputar oleh Sasaki sehingga membentuk seperti drill. Nama pedang tersebut adalah Karakuri Rasentu. Sasaki lalu mendongak ke atas. Tanduk dan kepala Triceratops miliknya mulai berputar layaknya baling-baling pada helikopter. Sasaki pun terbang dan membuat Franky kagum. Bagaimana seekor dinosaurus dapat melakukannya? Kata Franky. Sasaki hanya menjawab bahwa itu adalah hal yang biasa bagi para Triceratops.
Sasaki lalu menggunakan teknik Heliceratops untuk menghadapi pasukan Gifter yang menghalanginya, serta menyerang Franky dengan pedang drillnya tadi. Untungnya Franky dapat menangkis serangan tersebut, meski dikatakan Franky juga cukup kesulitan menahannya. Sasaki akhirnya mendarat di tanah, tepat di depan Franky Shogun yang tengah memasukkan pedangnya guna memasuki mode bertahan. Sasaki langsung berputar dan mencoba menyerang Franky. Namun ia membuat kesalahan dan malah berputar ke belakang. Suasana pun menjadi hening seketika, sebelum Sasaki menjelaskan kalau ia melakukannya dengan sengaja. Sasaki dari jarak yang jauh kemudian melepaskan serangan Tamaceratops. Serangan ini sepertinya sangat dahsyat, terlihat dari rocket launcher di bahu kiri Franky Shogun yang hancur karenanya. Namun, Franky dapat menangkap Sasaki dan membantingnya ke tanah dengan jurus General Suplex. Di saat itu, Franky melihat luka di perut Sasaki hasil terbasan V-Slash Sword-nya. Sasaki berhipotesis bahwa itu mungkin titik lemah Sasaki. Franky dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan menyerang Sasaki dengan jurus Shori no V-Slash, tapi Sasaki dapat menghindarinya dengan terbang ke udara. Franky lalu beradu pedang dengan Sasaki, namun karena Franky tidak handal berpedang, Sasaki berhasil mematahkan pedang milik Franky. Franky lalu kabur guna mempersiapkan serangan selanjutnya. Sasaki mengejar dan menyerangnya lagi dengan Tamaceratops. Untungnya, Franky dapat membalas dengan General Cannon. Serangan itu dengan telak mengenai Sasaki, sehingga membuatnya melayang di udara dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun Sasaki ini rupanya cukup tangguh dan tidak mudah menyerah. Ia masih berusaha membalas Franky dengan teknik baru, Magnum Ceratops. Efek serangan ini pun terlihat menghancurkan beberapa bagian dari Franky Shogun. Beruntungnya lagi, Franky dengan tepat waktu keluar dari robotnya. Franky yang berbaring di tanah menembakkan Franky Radical Beam ke arah Sasaki yang berada di atasnya. Laser Franky tersebut dengan telak menghantam perut Sasaki yang ternyata benar merupakan titik lemahnya. Sasaki akhirnya jatuh ke tanah dengan keadaan pingsan dan darah dari mulutnya. Scene lalu berganti menunjukkan atap kastil Onigashima, di mana pertarungan antara Kaido dan Yamato tengah berlangsung. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka bertarung sembari berbicara kepada satu sama lain. Yamato, kuakui kau adalah petarung yang hebat. Meskipun aku tidak berencana memberikanmu buah iblis yang kudapat dengan susah payah, kata Kaido. Yamato lalu menjawab bahwa ia memakannya karena ia lapar. Dan karena itu juga, ia jadi tidak bisa berenang. Kemudian, kita akan diperlihatkan Yamato yang menunjukkan perubahan hybrid form milik Yamato, di mana giginya menjadi tajam. Nampak juga kedua telinga Yamato bertambah panjang dan tanduk Yamato berpindah agak ke tengah. Selain itu, ada api yang muncul dari siku dan dengkul Yamato. Kaki juga berubah seperti kaki binatang, dan tangannya bertambah besar, serta menumbuhkan cakar. Aku mencoba membunuhmu berkali-kali, namun kau selalu mengalahkanku. Namun, berkat semua kekalahan itu, aku kini menjadi lebih kuat, ucap Yamato kepada ayahnya. Lalu, Yamato berkata lagi, apabila ada alasan lain mengapa dirinya tidak kabur dari Wano selain borgor yang diberikan ayahnya. Bila aku tidak bertarung untuk Wano Kuni, aku tidak punya hak untuk menyebut diriku Oden. Di sini kita belum diperlihatkan jenis buah iblis yang dimakan Yamato. Tapi perkataan Yamato yang tadi akan menjadi akhir dari episode kali ini.